فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana walhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-6 dari kitab ini. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab At-Tibyan bab sadis bab fi adabil qira'ah. Qawal dzalika yajibu 'ala al-qari' al-ikhlas kama qaddamnahu mura'atul adab ma'al Qur'an fayanbaghi ay yastahdar fi nafsihi annahu yunaji Allah ta'ala wa yaqra'u ala hali man yara Allah ta'ala فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. فصل فينبغي أي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره. أحسنتم بارك الله فيكم. قال الإمام النووي رحمه الله فصل masih dalam adab membaca Al-Quran. Wa yustahabbu an yaqra' al-Quran wa huwa ala taharah. Dianjurkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Fa in qara'a muhdithan jaza bi ijma'il muslimin. Toh kalau kiranya dia membaca Al-Quran dalam keadaan hadas, maka hadas kecil, maka hal itu boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sekali lagi barakallahu fikum, hadas yang dimaksud di sini hadas kecil. Adapun hadas akbar maka khilaf. Hadas akbar seperti dalam keadaan junub, sebagaimana barakallahu fikum dalam keadaan haid nifas, maka di sana ada khilaf. Adapun dalam keadaan hadas asghar, maka boleh dia membaca Al-Quran berdasarkan ijma'. Berdasarkan al-ijma'. Karena barakallahu fikum membaca Al-Quran tidak syarat dalam keadaan suci. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak lagi diketahui. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik Ibn al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Juwayni, wa la yuqalu irtikaba makruhan bal huwa tarikun bil afdal. Dan tidak boleh dikatakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas asghar melakukan sesuatu yang makruh. Tidak boleh dikatakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas dikatakan melakukan sesuatu yang makruh. Bal huwa tarikun bil afdal, tapi kita katakan dia meninggalkan sesuatu yang utama. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang lebih baik? Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas asghar. Apa itu hadas asghar? Sa'du. Mal hadatsu? Maaf. Ibrahim. Aba Quraib. Keras. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya setelah meriwayatkan hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda.
Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian kalau dalam keadaan hadas sampai berwudu. Seorang Hadrami bertanya, "Man hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan al-fusa. Dalam sebagian riwayat ad-darfah. Dan maknanya sama. Abu Hurairah menjawab kentut. Fusa, darfah, keras. Sama artinya. Cuman fusa yang tidak minta izin. Baik, kalau ad-darfah yang keras. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menafsirkan hadas dalam hadis Nabi sebagai dengan buangan angin. Yang maknanya barakallahu fikum, apa-apa yang lebih berat daripada itu juga termasuk hadas. Kenapa? Sesuatu yang tidak butuh untuk cebok membatalkan wudu. Maka yang pakai cebok lebih parah, lebih jelas membatalkan wudu. Ada yang cebok pakai kentut? Tidak ada. Sehingga barakallahu fikum, apabila fusa keluar angin saja membatalkan wudu disebut dengan hadas, maka demikian juga barakallahu fikum BAB BAK. BAB BAK. Kalau pegang anu, Ibrahim, kalau pegang anu batal wudu tidak? Batal? Yakin? Hudzaifah, pegang anu batal wudu? Pegang anu batal? Mubarak. Kalau apa? Pegang anu, apakah membatalkan wudu? Apa Ja'far? Ada perincian. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Berarti bukan ada perincian, ada khilaf. Yang rajih tidak batal pegang anu. Batal? Yakin? Apa dalilnya yang bilang batal? Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang pegang anunya, maka jangan dia salat sampai dia berwudu. Hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa man massa farjaha fala tusalli hatta tatawadda. Dan perempuan mana saja yang pegang anunya, maka jangan dia salat sampai berwudu. Dan ini barakallahu fikum yang rajih, bahwa memegang anu membatalkan wudu. Adapun hadis innama hiya bid'atun minka, sesungguhnya itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri, tidak sharih dalam pendalilan. Satu. Yang kedua barakallahu fikum, para ulama mengatakan kalau dia pegang pakai pengalas perantara dengan kain, gatal magaruk, maka sini barakallahu fikum tidak batal. Yang membatalkan adalah menyentuh secara langsung. Pertanyaan berikutnya, Safwan, bagaimana kalau pegang anunya orang? Batal tidak? Bukan kau, Safwan. Tidak batal pegang anunya orang? Habis kau berwudu toh, mau kau pergi sholat, kau pegang anunya orang, batal tidak? Tidak. Kok bisa? Kenapa bisa tidak batal? Sedangkan pegang anu sendiri batal. Mubarak, pegang anunya orang, terserah yang ada selangnya atau tidak. Tidak batal.
Kenapa? Kalau anunya sendiri batal, kalau anunya orang tidak batal. Dan ini yang rajih. Pegang anu sendiri batal. Pegang anunya orang tidak batal. Dalilnya hadis yang kita baca tadi, man massa dzakarahu. Siapa yang pegang anunya, maka jangan dia salat sampai berwudu. Demikian juga perempuan, siapa yang pegang anunya sendiri, maka jangan dia salat sampai dia berwudu. Apa maksud dari pembahasan ini? Barakallahu fikum. Maksudnya adalah kemudahan. Dan artian barakallahu fikum, kalau kiranya ada ibu-ibu yang sudah berwudu, anaknya BAB atau BAK, barakallahu fikum, maka tidak masalah dia cebok, kemudian dia sholat. Dia cebokin anaknya, kemudian dia sholat. Kenapa? Karena hadis mengatakan man massa dzakarahu. Siapa yang pegang anunya sendiri. Ada sendiri barakallahu fikum dia pegang anunya anaknya. Atau barakallahu fikum dia pegang anunya suaminya. Mungkin cacat, dia tidak bisa lagi barakallahu fikum berdiri dan membersihkannya sendiri. Subhanallah. Orang tua lanjut usia atau yang semisalnya, barakallahu fikum berat kalau sekiranya harus wudhu kembali. Maka di antara maksud pembahasan fikih ini barakallahu fikum adalah untuk memberikan keringanan bahwa orang yang menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan sendiri berdasarkan hadis. Dan ini barakallahu fikum yang dibuatkan oleh Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah. Nah, kalau anunya binatang batal tidak? Oke, sekarang antara manusia selesai kita masalah. Walaupun ada khilaf, tadi itu ada khilaf. Makanya saya bilang yang rajih. Lalu bagaimana kalau anunya binatang? Saya biasa, anak-anak biasa main kucing pegang, gendong, kena tuh. Batal wudunya? Tidak. Karena yang membatalkan adalah anu sendiri. Kita kembali barakallahu fikum. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain, wala yuqalu irtakaba makruhan. Tidak boleh dikatakan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas melakukan suatu perkara yang makruh. Bal huwa tarikun lil afdal, melainkan dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Fa illam yajidil ma'a, kalau dia tidak mendapatkan air, tayammum, maka dianjurkan dia tayammum. Wal mustahabatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhira hukmuha hukmul muhdits. Dan wanita yang istihadah, dan ini barakallahu fikum suatu keadaan yang biasa dialami oleh wanita. Dan istihadah adalah terus mengalirnya darah, tak berhenti. Baik barakallahu fikum di saat datang bulannya atau di luar kebiasaan datang bulannya. Dan ini yang disebut dengan istihadah. Perbedaannya barakallahu fikum, darah istihadah adalah darah segar. Biasanya dialami oleh sebagian wanita yang terlalu capek, terlalu letih, atau kurang dalam gizi. Dan wanita yang istihadah di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam ada 7 orang. Di antaranya Hamnah, saudarinya Zainab bintu Jahshin. Bahkan di antara mereka ada yang istihadah 7 tahun. Dan tentu barakallahu fikum, ini adalah hal yang harus dibahas dalam syariat. Wal mustahadah, wanita yang mustahadah barakallahu fikum dikatakan sebagai wanita yang suci. Walaupun darahnya keluar dari saluran, darah haidnya keluar. Nah, dan dia suci apabila darah itu keluar di luar waktu kebiasaannya. Dengan artian barakallahu fikum, kalau kebiasaannya atau kebiasaan saudarinya atau kebiasaan mamanya atau kebiasaan neneknya atau kebiasaan tantenya adalah awal bulan selama 7 hari, maka awal bulan selama 7 hari dia tidak boleh sholat, dihitung sebagai wanita yang datang bulan. Dikembalikan kepada kebiasaan orang terdekatnya dari kerabat-kerabatnya. Adapun barakallahu fikum, begitu sudah selesai dari hari kebiasaan tersebut, walaupun darah masih keluar dari kemaluannya, maka tidak lagi dianggap sebagai wanita haid. Dia sholat, dia puasa.
dan boleh digauli oleh suaminya. Nanti barakallahu fikum berlaku padanya hukum wanita yang haid adalah dewasa kebiasaan saudari-saudarinya atau barakallahu fikum kebiasaan ibunya atau tante-tantenya. Nah, atau barakallahu fikum dilihat pada kebiasaannya sebelum dia mengalami istihadah. Lihat kebiasaannya sebelumnya lalu dia ikuti. Nah, sehingga seorang wanita mustahadah artinya bukan di masa datang bulannya. Fi zamanil mahkum bi annahu tuhira, di waktu yang dimana dia dihukumi bahwa dia suci, bukan di masa haidnya, hukmuha hukmul muhdits, maka dia diberi hukum seperti orang yang hadas. Artinya kalau dia mau baca Al-Quran dianjurkan untuk berwudu. Kalau tidak ada air dianjurkan untuk tayamum. Tapi kalau dia tidak berwudu, tidak juga tayamum, tidak boleh kita katakan dia melakukan hal yang makruh. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Mafhum? Baik. Dan masih tersisa barakallahu fikum, kita ambil pada pertemuan berikutnya.